UNCLOS 1982 menyediakan kerangka hukum yang komprehensif untuk mengatur beberapa isu yang terkait dengan laut dan sumber daya yang terkait. Di antara topik-topik yang dibahas oleh UNCLOS adalah batas-batas yurisdiksi maritim, hak-hak dan kewajiban negara-negara pantai, konservasi dan pengelolaan sumber daya laut, transportasi laut, dan penyelesaian sengketa. UNCLOS memiliki sistem penyelesaian sengketa yang lengkap dan mencakup beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antar negara-negara yang terkait dengan laut dan sumber daya terkait. Beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa di bawah UNCLOS adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui negosiasi. Ini adalah cara pertama yang paling diinginkan untuk menyelesaikan sengketa di bawah UNCLOS. Negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat dilakukan secara langsung atau melalui mediator. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Jika negosiasi gagal, pihak yang terlibat dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Arbitrase adalah proses di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mengajukan permintaan untuk menyelesaikan sengketa mereka kepada sebuah panel independen yang dikenal sebagai tribunal arbitrase. Yang ketiga, penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau arbitrase, pihak yang terlibat dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan internasional. UNCLOS menyediakan hak untuk negara-negara untuk mengajukan sengketa mereka ke Mahkamah Internasional atau ke pengadilan arbitrase yang didirikan sesuai dengan perjanjian yang ada. Dan yang keempat, penyelesaian sengketa melalui Komisi Batas Kontinental. Komisi Batas Kontinental atau CLCS dibentuk di bawah UNCLOS untuk membantu negara-negara dalam menentukan batas-batas platform kontinental mereka di bawah laut. Jika negara-negara tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai batas-batas platform kontinental mereka dapat mengajukan permintaan untuk menyelesaikan sengketa melalui CLCS. UNCLOS menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara damai dan menekankan pentingnya kerjasama antar negara-negara. Oleh karena itu, metode penyelesaian sengketa yang tersedia di bawah UNCLOS mengakomodasi berbagai preferensi dan kebutuhan negara-negara yang terlibat dan dapat membantu menghindari konflik yang lebih besar. Selanjutnya menjawab persoalan tentang PCA. Tidak seperti pengadilan yudisial dalam pengertian tradisional, PCA menyediakan layanan pengadilan arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian internasional antara negara-negara anggota, organisasi internasional, atau pihak swasta. Kasus-kasus tersebut mencangkup berbagai masalah hukum yang melibatkan batas wilayah dan laut, kedaulatan, hak asasi manusia, investasi internasional, dan perdagangan internasional dengan regional. UNCLOS menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa mengenai batas laut di mana negara-negara anggota dapat memilih salah satu dari pengadilan internasional untuk hukum laut, Mahkamah Internasional, Majelis Arbitrase yang dibentuk sesuai dengan lampiran ke-7 UNCLOS, dan yang terakhir pengadilan arbitrase khusus yang juga sama dilampirkan dalam lampiran ke-8 UNCLOS. Secara garis besar, PCA memiliki kewenangan terhadap sengketa-sengketa yang dimiliki atau yang terjadi antara negara-negara pantai. Selama itu berkaitan dengan topik-topik yang dibahas dalam UNCLOS seperti batas-batas yurisdiksi maritim, hak-hak dan kewajiban negara-negara pantai, konservasi dan pengelolaan sumber daya laut, transportasi laut, dan penyelesaian sengketa. Terkait dengan persoalan antara Indonesia dan China tentang kepemilikan Pulau Natuna, PCA berhak untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan menyelesaikan sengketa dengan cara-cara yang telah saya sampaikan tadi. Dengan demikian PCA memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut dengan ketentuan
sengketa atau permasalahan yang terjadi itu terkait dengan topik yang dibahas oleh UNCLOS.